Perintah Allah di Quran tentang sholat 5 waktu. Ternyata masih banyak yang belum paham tentang ini ya. Bukan cuma Ade Armando atau MKC atau Saifuddin dan lain sebagainya. Entah apa yang merasuki pikiran Ade Armando sehingga dia mengira bahwa wajiban sholat hanya 3 kali sehari. Ini adalah hasil salah tafsir dia, yang secara ngaco menafsir ayat Quran secara sembarangan. Padahal tafsir ayat Quran yang terbaik dilakukan adalah dengan sesama ayat Quran yang lain dan juga dengan hadis. Karena Nabi adalah penyampai wahyu ayat-ayat Al-Quran, maka Nabi pula lah yang patut dan layak untuk menjelaskan makna dari ayat itu yang sebenarnya. Ketika Nabi menyatakan dan menafsir ayat itu bahwa waktu melakukan sholat, kewajiban sholat itu adalah 5 kali sehari, kenapa tiba-tiba Ade Armando seakan menyaingi Nabi dan menyatakan bahwa waktu sholat adalah 3 kali sehari? Itu sama saja Ade Armando hendak menyaingi Nabi, menafsir ayat Quran sesuai kehendak hatinya. Ingat ya, Ahok sudah pernah masuk ke penjara sebagai pelajaran bahwa tak boleh asal menafsir ayat Quran sembarangan. Kini si KC juga sudah mendekam di penjara dan hendak menjalani pengadilan karena dia juga sembarangan menafsir ayat Quran. Saifuddin Ibrahim juga pernah merasakan nikmatnya tinggal di Hotel Prodeo, meski dengan kasus yang berbeda. Namun, tak menutup peluang jika dia masih menafsirkan ayat Quran secara sembarangan, maka dia akan kembali ke Hotel Prodeo lagi. Tinggal dilaporkan saja dan tunggu masanya. Cara menafsir ayat Quran yang benar adalah dengan ayat Quran yang lain. Pasti ada saling penjelasan yang terhubung antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ada saling keterkaitan dan hubungan antara satu ayat Quran dengan ayat Quran yang lain yang bisa saling menjelaskan. Lalu berikutnya, cara menafsir ayat Quran ialah dengan hadis. Karena Nabi adalah penyampai wahyu ayat-ayat Quran yang paling memahami makna sebenarnya dari ayat tersebut. Tinggal ikuti saja apa kata hadis, tak perlu mengarang-mengarang sendiri, memikir-memikir sendiri, yang tentu saja asal pikir, asal mengarang. Selain itu, ada juga hadis qudsi, yang tentunya adalah berasal dari Allah langsung kepada Nabi dengan cara diilhamkan. Meski redaksi kata-katanya tidak harus tepat sesuai yang didiktekan oleh Allah, tapi Nabi bisa menyampaikannya dengan bahasanya sendiri. Inilah bedanya antara ayat Quran dengan hadis qudsi. Pikiran manusia tak ada apa-apanya. Jika sudah ada tafsir di hadis, maka ikuti saja. Sesimpel itu. Sebagai referensi, bisa lihat tafsir dari para ulama yang telah ada. Tentunya yang tidak bertentangan dengan ayat Quran dan juga hadis. Baik itu hadis qudsi yang berisi firman dari Allah yang diucapkan dengan redaksi tata bahasa Nabi, maupun hadis Nabi yang berupa ucapan sehari-hari Nabi, tindakan beliau, dan juga perbuatan beliau yang menjadi sunnah setelah Nabi menyatakan untuk diikuti. Allah dengan Quran menyatakan sholat wajib 5 kali sehari. Berikut ini dalilnya. Quran Surah 17 Al-Isra ayat 78. Perhatikan kalimatnya, jangan dipisah-pisah. Syamsi ila gosakil laili. Lalu juga ada kata fajar di situ, fajar. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Maksud ayat ini adalah 5 waktu, bukan hanya 3 waktu. Penafsirannya lihat di ayat lain berikut ini. Guna memahami arti sebenarnya dari suatu ayat, cek di ayat yang lainnya. Itu cara menafsir ayat Quran yang benar. Perhatikan ayat berikutnya di Quran Surah 17 Al-Isra ayat 79. Di situ ada kata tentang
tambahan yang merujuk pada sholat tahajud, yang menunjukkan bahwa sholat tahajud itu sunnah, sedangkan sholat yang dimaktub di dalam ayat 17 Al-Isra ayat 78 adalah sholat wajib. Kemudian tentang waktunya, 5 waktu itu, perhatikan kata-kata ini. Sesudah matahari tergelincir, maksudnya ialah sholat zuhur dan asar. Sedangkan gelap malam adalah maksudnya sholat maghrib dan isya. Dan Quran Al-Fajri adalah sholat subuh tentunya. Guna memahami makna sebenarnya, perhatikan surah lainnya. Di Quran surah 11 Hud ayat 114, Allah berfirman begini, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang dan pada bagian permulaan malam. Tarafayin nahari, maksudnya di tepi atau di ujung siang atau ketika matahari tergelincir, terdapat 2 sholat wajib, yaitu zuhur dan asar. Perhatikan kata zulafam, yang merupakan bentuk jamak dari kata tunggal zulfatan. Jadi, pada lail itu juga mengandung makna bagian dari malam hari. Di situ ada sholat maghrib dan isya. Jika si Ade Armando membaca Quran surat 11 Hud ayat 114 ini, pasti dia mengira waktu sholat hanya ada 2 kali, yaitu pada ujung siang dan permulaan malam, sebagaimana yang dia kira disebutkan di Quran surat Hud ayat 114 ini. Padahal, baca juga ayat yang lainnya. Jangan hanya terpaku pada 1 ayat saja. Padahal sebenarnya, di Quran surat 11 Hud ayat 114 ini memuat 4 buah sholat wajib, yaitu di kedua ujung siang atau saat matahari tergelincir, yaitu sholat zuhur dan asar. Lalu juga sholat di kedua permulaan malam, yaitu maghrib dan isya. Sedangkan sholat subuh memang tidak dibahas di ayat ini, tapi bukan berarti tidak diwajibkan juga karena termaktub di ayat yang lainnya. Guna memahami perintah mengenai sholat di Quran ini, setidaknya terdapat 6 ayat yang harus dibaca. Terdapat 3 surah yang secara eksplisit menjelaskan mengenai waktu sholat, yakni ada Quran surah 30 Ar-Rum mulai dari ayat 17 sampai 18, lalu Quran surah 17 Al-Isra di ayat 78 dan Quran surah 11 Hud di ayat 114. Pahami ketiga surah ini secara bersama-sama, jangan dipisah-pisahkan. Lalu baca juga 3 surah yang lainnya, yakni sebagai penjelasan lebih lanjut, yaitu Quran surah 5 Al-Maidah ayat 103 dan Quran surah 24 An-Nur ayat 56, lalu Quran surah 4 An-Nisa ayat 59. Sehingga lengkaplah pengertian dan pemahaman mengenai perintah Quran tentang sholat 5 waktu ini. Pada Quran surah Ar-Rum dari ayat 17 sampai 18, di situ lengkap kelima waktu sholat disebutkan, yaitu perintah mengenai sholat di petang hari dan pada pagi hari waktu subuh, dan juga di malam hari dan di waktu duhur tengah hari. Perhatikan di situ, waktu sholat di petang hari ada sholat asar dan maghrib, lalu di pagi hari ada sholat subuh. Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan pada sholat malam hari yaitu sholat isya dan sholat di tengah hari yaitu sholat duhur. Lengkap ya, 5 waktu. Begitu juga sebenarnya makna dari ayat-ayat yang lain seperti di ayat yang telah tadi disebutkan. Jangan pisahkan ketiga surah yaitu surat Ar-Rum, surat Al-Isra dan surat Hud ini. Ayat yang di ketiga surat ini saling menjelaskan satu sama lain, saling memberi tafsir satu sama lain. Lalu sebagai penegas, baca Quran surah An-Nisa ayat 103. Di situ disebutkan sungguh sholat itu adalah kewajiban, wajib ya, jadi kewajiban. Dan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi ada ketentuan mengenai waktunya yaitu yang wajib 5 kali sehari tadi.
Lalu mengenai waktu pelaksanaannya, di Quran Surat 24 An-Nur ayat 56 disebutkan, laksanakanlah sholat dan taatlah kepada Rasul Nabi Muhammad. Maknanya, dalam melaksanakan sholat, taatlah kepada contoh teladan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad. Itulah perintah Allah di Quran tentang kewajiban sholat ini. Pada Quran Surah 4 An-Nisa ayat 80, Allah sendiri menyatakan, barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Oleh karenanya, dalam menafsir ayat-ayat Quran, selalu perhatikan hadis yang telah disampaikan oleh Nabi, karena beliaulah yang berhak menafsirkan ayat Quran dengan benar dan tepat. Sehingga jika masih mengalami ketidakjelasan dalam memahami ketiga surah tentang penjelasan waktu sholat, maka pakailah dalil dari Quran surah 4 An-Nisa ayat 59 ini. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul dengan sunnahnya. Sunnah terdapat di mana? Sunnah bisa diketahui dari hadis. Sehingga segala sesuatu tentang pelaksanaan sholat, baik itu sholat wajib yang 5 waktu ataupun sholat sunnah, ikuti dengan sunnah Nabi yang telah dicontohkan oleh Nabi. Karena Allah mengutus Nabi berupa manusia agar manusia lain bisa mencontohnya dengan mudah dan sempurna. Jadi jangan mengarang-arang menafsir ayat Quran seenak sendiri tanpa pengetahuan. Sudah jelas ada hadisnya yang menyebutkan tentang waktu pelaksanaan sholat wajib 5 waktu. Sebagaimana yang telah Nabi contohkan dalam sunnahnya yang termaktub di hadis, yakni hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, waktu sholat zuhur adalah jika matahari sudah tergelincir ke barat. Ketika itu panjang bayangan sama dengan tinggi seseorang selama belum masuk waktu sholat asar. Sedangkan waktu sholat asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk barat. Dan waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Kemudian waktu sholat subuh ialah dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Pada hadis riwayat Ahmad, Nabi juga menjelaskan bahwa sholat 5 waktu yang akan menjadi juru selamat kelak di hari kiamat. Jadi jelas ya sekarang dalilnya perintah Quran mengenai sholat 5 waktu.